Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Baik teman-teman untuk analisa minggu ini untuk tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 Desember tahun 2023. Kita ulas dulu untuk indeks dolar sebelum nanti masuk ke gold. Cuman hati-hati karena minggu depan ini tentunya hari Jumat tanggal 8 Desember itu ada NFP itu yang akan rilis ya, kurang lebih di sekitaran jam setengah 9 malam waktu Indonesia Barat. Tapi dari segi fundamental yang perlu diperhatikan untuk minggu ini itu Senin itu kosong untuk dampaknya, yang volatility-nya tinggi itu kosong dimulai dari hari Selasa tanggal 5 Desember itu. Yang pertama adalah tingkat suku bunga daripada RBA atau dari Australia. Kemudian malamnya itu ada indeks manajer pembelian atau PMI jasa, kemudian PMI manufaktur dan GLUT yang akan dirilis dimulai dari jam 21.45 sampai dengan jam 22.00 atau jam 10 malam. Dilanjut di hari Rabunya tanggal 6 Desember itu ada ADP, kemudian ada suku bunga dari Kanada, kemudian inventory minyak. Cuman inventory minyak ini skip aja karena ini kemungkinan ya ada hubungannya sama oil atau STA USD. Kemudian di Kamisnya ada klaim pengangguran awal itu yang akan dirilis di jam setengah 9 malam waktu Indonesia Barat. Terakhir hari Jumat ya, hati-hati dengan pair yang berhubungan dengan JPY atau Yen Crosses karena ini akan rilis PDB-nya itu diperkirakan dari 1,2% itu menurun menjadi minus 0,5%. Cuman kalau aktualnya dari yen sendiri itu nanti atau dari Jepang itu nanti di bawah minus 0,5 atau misalkan yang keluar itu minus 0,6 atau minus 0,7, secara otomatis ini akan mendorong untuk yen itu akan melemah kembali. Tentunya sebagai contoh untuk pair USD JPY kemungkinan akan bergerak ke atas. Kemudian jam 2 siang itu ada indeks harga konsumen dari Jerman itu juga diperkirakan negatif. Dan terakhir yang perlu diwaspadai itu adalah NFP-nya sendiri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, rata-rata pendapatan per jam, cuman fokusnya adalah ke tenaga kerjaan non pertanian atau NFP-nya itu sendiri. Yang data sebelumnya itu 150 diperkirakan itu naik menjadi 175. Untuk tingkat pengangguran diperkirakan itu tetap di angka 3,9%. Cuman nanti kalau misalkan aktualnya ini untuk NFP-nya itu di atas 175, potensial untuk USD itu akan menguat kembali. Dan apabila tingkat pengangguran ini ternyata aktual yang keluar itu di bawah 3,9, misalkan 3,8 atau 3,7, ini akan mendorong untuk penguatan USD. Tentunya untuk indeks dolar akan kembali naik. Nah, dari segi teknikal kita masuk dulu ke indeks dolar. Level-level yang perlu diperhatikan untuk resisten untuk minggu ini itu 104.500, ini juga ada zona supply. Kemudian 103.500 di sini, kemudian level area support itu 103.00. Kemudian penurunan kemarin itu tertahan di level 102.500 dan yang akan menjadi fokus tentunya support 102, tetapi untuk zona demand-nya yang itu paling bawah ada di kisaran 101.500 sampai dengan 101.85, kurang lebih di kisaran area tersebut. Cuman kalau kita ukur dengan Fibonacci retracement, tentunya dari pergerakan high yang terjadi di kisaran 107.300-an kurang lebih, ini harga berhasil kembali ke bawah atau turun ke bawah. Tetapi dari segi time frame daily ini masih tertahan di level area 618%-nya. Ini berhasil menahan untuk penurunan kemarin itu kurang lebih terjadi di sekitar tanggal 29 November ya. Nah, akankah level ini di break atau tidak nanti kita cek lebih lanjut. Cuman kalau misalkan sampai break, yang akan menjadi fokus tentunya itu ada di level area 102.00. Cuman gambaran saja sih untuk minggu ini potensial harga turun ke bawah itu masih ada, tetapi fokus di kisaran level area 103 sampai dengan 102.500. Selama harga tidak mampu tutup di bawah 102.500 masih ada potensial untuk indeks dolar ini melakukan koreksi ke atas sebelum harga lanjut turun. Tentunya yang akan menjadi fokus kalau misalkan indeks dolar gagal tutup di bawah 102.500, perhatikan level 103.500 itu yang pertama, kemudian 104.500 itu yang akan menjadi fokus untuk minggu ini sebelum harga kembali ke bawah. Kemudian untuk gold atau XAUUSD dari segi time frame daily
tentunya harga terendah untuk tanggal 5 Oktober ya, antara 5 sampai 6 Oktober kemarin itu kurang lebih sudah masuk di level area 1810 dan harga berhasil reject kembali ke atas tentunya. Kemudian di kurang lebih di kisaran area 2008 sampai dengan 2010 ini ada koreksi sebelum harga lanjut ke atas. Cuman dari segi time frame daily hati-hati, karena untuk high yang terjadi di tanggal 4 Mei itu level tertinggi untuk high-nya adalah 2081. Akankah ini nanti membuat high baru sebelum harga kembali ke bawah, atau justru malah harga break di atasnya 2100 dan akan melanjutkan ke atas? Nanti kita cek lebih lanjut tentunya. Cuman sih dari segi Desember ini, terus terang apalagi untuk minggu ini ya, ini saya masih belum antisipasi untuk gold itu akan bergerak lebih dari 2100. Mungkin ya, mungkin batasan maksimal itu antara 2100 sampai dengan 2105, itu kemungkinan maksimal untuk minggu ini. Tapi dari segi time frame H4, level-level yang perlu diperhatikan, area resisten kita ambil psikologis price levelnya ada di 2100. Kemudian 2080 ini ada dua resisten. Kalau untuk zona supply sudah nggak ada. Kemudian untuk supportnya itu 2050, 2040 yang bertemu dengan level area zona demand. Kemudian 2010 di sini juga ada zona demand. Yang terakhir fokus di minggu ini adalah 1985 batasan maksimal. Kalau untuk batasan terbawah ini kita skip dulu karena range pergerakannya kalau misalkan kita ukur dari 1985 ke level area 2100 itu perkiraan sekitar 1136 pip ya. Jadi untuk ini kemungkinan sih nggak akan signifikan tercapai kecuali ada surprise dari NFP. Kalau misalkan positif, potensial ini bisa langsung kebanting ke bawah sebelum harga lanjut ke atas. Jadi minggu ini terutama di hari Jumat itu waspada, hati-hati. Kemudian ini sih sebenarnya kalau dilihat dari tanggal 13 November ini sebenarnya sih ada channel juga mungkin uh, bisa dimanfaatkan. Kurang lebih kalau kita tarik itu perkiraan di sini. Kemudian batasan teratas kira-kira kurang lebih di sini dan ini sudah break. Akankah harga ini lanjut ke atas atau justru malah terkoreksi masuk ke dalam channel kembali sebelum harga itu menuju level 2080, batasan maksimal adalah 2100. Cuman sih kalau kita ukur pakai VIP ya, VIP custom ini aku ngambilnya dari segi time frame daily tentunya. Itu kita masukkan dulu VIP-nya. Oke, ini sih aku sih masih ada harga yang mesti waspada dari segi time frame daily. Itu ini akan menjadikan false break ya, tentunya itu kurang lebih itu di level area 2095 sampai dengan 2105 kurang lebih sih. Kalau aku khawatir sih harga lanjut ke atas kurang lebih kita kasih warna dulu, warna hijau ya, warna hijau aja kurang lebih di sini ya. Ini aku khawatir kalau gold ini untuk minggu depan ini hari Senin ataupun Selasa ini masih ada potensial lanjut ke atas ya, masuk dulu 4 menuju level area ini kalau dibilang sih kalau saya nyebutnya sih false break-nya ya. Jadi ke atas reject, harga kembali ke bawah, ini yang saya khawatirkan dan membuat high baru yang terjadi kurang lebih di sekitaran bulan Mei tahun 2023 kemarin. Cuman ya tetap antisipasi aja. Kalau entry posisi sih saya saat ini masih belum ada, cuman saya akan pantau dulu di level area 2080 itu yang pertama. Yang kedua adalah 2100 sampai dengan 2105. Akankah nanti terjadi reject di situ atau enggak nanti kita akan cek lebih lanjut. Cuman sih kalau untuk swing ya, tentunya kalau untuk swing sementara jangan jauh-jauh, untuk targetnya kurang lebih balik lagi di kisaran 2010 sampai dengan 1985 itu mungkin batasan maksimal untuk swing ya. Tapi kalau mungkin untuk hold sebelum NFP, mungkin ini yang saya khawatirkan ini sideways. Meskipun ada pergerakan ke atas, mungkin ini akan sideways. Baru nanti pergerakan besar itu terjadi ketika rilis data NFP itu di hari Jumat malam. Jadi tetap waspada. Kalau saya sih mungkin ini akan cari setup sell, karena kalaupun untuk cari setup pembelian, yang pertama ini kalau dilihat dari tanggal 13 November kemarin kurang lebih sampai dengan sekarang, ini kategorinya adalah harga sudah terlalu tinggi. Kecuali kalau misalkan harga berhasil reject kemudian masuk ke level area zona
demand kurang lebih di kisaran 2040 yang bertemu dengan support. Nah, ini mungkin kalau cari planning untuk pembelian dengan target balik lagi kurang lebih TP1 di 2080, kemudian TP2 maksimal adalah sedikit di bawahnya level 2100, ini mungkin oke. Cuman yang saya khawatirkan ini justru malah koreksinya dari segi time frame kecil ini nggak nyampe di sini. Yang saya khawatirkan cuman ke sini, harga lanjut ke atas, ada reaksi di kurang lebih di kisaran 2080 dan spike ke atas kurang lebih ya mendekati level 2100 batasan maksimal, perkiraan itu 2105 kurang lebih. Ketika terjadi rilis data NFP dan itu positif, apalagi surprise ya, kemudian untuk dolar kembali menguat, ini yang saya khawatirkan signifikan harga mendadak langsung drop ke bawah menuju level yang pertama mungkin ya sekitar 2040, batasan maksimal kurang lebih di kisaran 2010 sebelum harga kembali ke atas. Ini yang waspada untuk minggu ini ya, terutama di hari Jumat. Jadi kalau untuk teman-teman sih terserah mau buy atau mau sell, tapi ingat pastikan selalu gunakan stop loss ya. Cuman saya referensi saya dari untuk saya pribadi ya, jadi ini jadikan sebagai referensi aja, jangan dijadikan sebagai patokan. Saya akan mulai cari setup sell, itu kurang lebih akan saya lihat di level VIP customnya, itu kurang lebih ya saya akan lihat, tarik VIP ini dari sini sampai ke level area 1810 kurang lebih di sini, dan itu false break-nya itu kurang lebih jatuhnya itu di kisaran harga 2097 sampai dengan 2105, atau kita bulatin 2106 juga nggak masalah, dan kurang lebih di sini. Cuman sih ini kalau untuk swing mungkin saya akan cari, tapi targetnya ya kalau untuk swing ini nggak main-main, tentunya jauh di bawah, tapi nanti kita cek lebih lanjut proyeksi daripada Fed masalah suku bunga itu seperti apa, nanti kita akan cek lebih lanjutnya. Di sementara mungkin saya akan menunggu kurang lebih yang pertama yang akan saya pantau 2080 dan 2100 kurang lebih di sini. Jika ini harga break ke atas, meskipun terjadi koreksi ke bawah di sini, saya nggak akan cari setup buy ataupun sell, tetapi saya akan pantau kalau misalkan harga kembali lagi menguji level 2080 di sini. Kalau misalkan ke reject, mungkin untuk saya pribadi saya akan cari setup sell di sini. Tetapi kalau dari segi time frame H4, apalagi dari segi time frame daily, ada candle penutupan di atasnya 2080. Mungkin saya akan tunggu cari planning setup sell itu kurang lebih mendekati level 2100 di sini. Dan untuk targetnya kurang lebih mungkin saya akan pantau 2040, batasan maksimal adalah 2010 kurang lebih di sini. Nah, kalau misalkan di gambar sebenarnya sih kalau untuk saya pribadi ya, ingat jadikan referensi aja, saya akan cari setup yang pertama pantau di kisaran 2080. Itu yang pertama. Jadi referensi sell tentunya. Tetapi kalau sell di sini untuk stop loss itu amannya itu di atasnya 2012, ini untuk amannya. Sedekat mungkin pastikan ada konfirmasi, kalau misalkan ke reject di 2080 pastikan ada konfirmasi pembalikan arah, baru cari setup sell. Sebenarnya sih nggak masalah, tapi ingat stop lossnya ini lumayan gede, stop lossnya ini 300 pip lebih, jadi tetap waspada. Tapi untuk mendapatkan risk to reward minimal 1:1 itu kurang lebih di kisaran level area 2050 sampai dengan 2040 di sini. Ini untuk targetnya ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, planning yang kedua tentunya sama, saya akan pantau kurang lebih di level area false break-nya di sini. Dari segi risk to reward risikonya lebih kecil, kurang lebih bisa taruh di sama di sini 2012, sedikit di atasnya juga nggak masalah, atau untuk swing bisa taruh di kisaran di atasnya 2120, tapi dari segi target ini bisa dimaksimalkan. Yang pertama 2040 dan batasan maksimal adalah kurang lebih di kisaran 2018 kurang lebih. Ini risk to rewardnya sih nggak main-main, kurang lebih sekitar 800 pip dengan resiko kurang lebih maksimal 250 pip. Cuman pastikan kalau misalkan harga sudah bergerak dan harga mampu kembali tutup di bawahnya 2080, pastikan di lock. Karena ini uptrendnya itu sangat kuat sekali, belum ada tanda-tanda gold ini melemah kembali, jadi tetap waspada. Oke, mungkin itu aja untuk gambaran. Oh iya, untuk labelnya ya. Labelnya untuk planning yang pertama, stop loss itu perkiraan. Katakanlah di kurang lebih di 2112, sedikit di atasnya. Pastikan ada konfirmasi yang valid sebelum entry sell. Kalau misalkan harga mampu tutup di atasnya 2080, skip. Jangan dipakai untuk cari planning ataupun setup sell. Ingat, jadikan referensi. Itu yang pertama. Pastikan ada konfirmasi pembalikan arah yang valid, baru entry posisi nggak masalah. Kemudian untuk targetnya kurang lebih antara 2000
2050 sampai dengan 2040 kurang lebih di situ. Dan untuk referensi yang kedua itu 2000, untuk stop lossnya itu bebas mau disamakan 2112 juga nggak masalah, atau kalau mau swing amannya sih di bawah, di atasnya 2120 ini amannya. Kemudian untuk entry-nya pastikan ada konfirmasi pembalikan arah yang valid, entah itu hammer, doji, atau bearish engulfing, atau kayak apa konfirmasi yang lain. Intinya kalau misalkan ada tanda-tanda konfirmasi reject dan dari segi pembentukan candle juga jelas, referensi ini mungkin bisa digunakan cari setup sell itu di bawahnya 2100 kembali kurang lebih. Dan untuk target maksimal jangan jauh-jauh, untuk TP2 ya 2018, dan TP1 kurang lebih di 2045. Oke, mungkin itu aja untuk gambaran gold. Ingat, jadikan hanya sebatas sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan, segala keputusan resiko ditanggung masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.